Baik, kali ini kita akan membahas simulasi tahap final IMC Individual Math Competition Olimpiade Matematika Unri tahun 2023. Untuk simulasi tahap final ada dua buah pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, diketahui suku banyak fx jika dibagi oleh x tambah 1 sisanya 8 dan dibagi oleh x kurang 3 bersisa 4. Suku banyak gx jika dibagi x tambah 1 bersisa negatif 9 dan jika dibagi x dikurang 3 bersisa 15. Jika hx adalah fx dikali gx, maka tentukan sisa pembagian hx oleh x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai petunjuk di sini. Pertama adalah jika kita punya A kongruen dengan B modulo M, artinya jika A bersisa B jika dibagi M, dan C kongruen dengan D modulo M atau C bersisa D jika dibagi M, maka kemudian A dikali C akan kongruen dengan B kali D modulo M. Kemudian di dalam polinomial, di pelajaran kelas 11 di semester 2 ya, ada teorema sisa, yaitu jika Px dibagi oleh X dikurang K akan bersisa PK. Nah, pertama, sebelum kita menentukan sisa pembagian Hx oleh X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, kita akan menentukan dulu berapa sisa dari Fx dan Gx jika dibagi oleh X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kenapa begitu? Karena Hx sendiri adalah Fx dikali Gx. Jadi, sisa dari Hx dibagi oleh X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 itu akan sama dengan sisa dari Fx dikali Gx. Maksudnya sisa dari Fx dan sisa dikali Gx dikalikan. Seperti teori petunjuk di bagian pertama ini. Nah, kita akan mulai dari Fx dulu. Jadi di sini kita misalkan Fx adalah sebuah polinomial di mana Fx adalah X ditambah 1 dikali X dikurang 3 dikali Kx ditambah Ax ditambah B. Artinya jika X dibagi oleh X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 akan memiliki hasil bagi Kx dan bersisa Ax tambah B. Diketahui bahwa nilai dari berdasarkan teorema sisa ya. Diketahui jika Fx dibagi oleh X ditambah 1 sisanya 8. Artinya kita punya F negatif 1 sama dengan 8. Sementara kalau negatif 1 kita masukkan ke nilai Fx di sini, di atas, akan diperoleh F-1 sama dengan negatif A ditambah B. Dengan demikian kita punya negatif A ditambah B sama dengan 8. Kemudian dari pernyataan berikutnya bahwa Fx jika dibagi oleh X kurang 3 bersisa 4, maka kita punya F3 sama dengan 4. Sedangkan kalau kita masukkan ke persamaan yang ditulis dengan tulisan berwarna hijau, itu diperoleh F3 sama dengan 3A ditambah B. Dengan demikian kita punya 3A ditambah B sama dengan 4. Karena 3A ditambah B sama dengan 4 dan negatif A ditambah B sama dengan 8, maka kemudian kita bisa manfaatkan ini untuk mencari nilai A dan B. Jika kita kurangi, maka diperoleh negatif 4 sama dengan 4A. Dengan kata lain, A-nya sama dengan negatif 1. Jika A sama dengan negatif 1, maka ini sangat mudah untuk kita menentukan nilai B-nya. Nanti akan diperoleh nilai B sama dengan 7. Dengan demikian, maka Fx dibagi oleh X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Tadi kan sisanya adalah Ax ditambah B. Karena A-nya adalah negatif 1 dan B-nya adalah 7, maka ini Fx dibagi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 akan memiliki sisa
negatif X ditambah 7. Itu untuk si fx-nya. Sementara untuk si gx, dengan cara yang sama, kita misalkan gx adalah x ditambah 1 dikali x dikurang 3 dikali mx ditambah cx ditambah d. Artinya, jika dibagi oleh x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, gx memiliki hasil bagi mx dan bersisa cx ditambah d. Sekarang kita mau mencari nilai c dan d-nya. Nah, perhatikan di soal bahwa disebutkan gx dibagi oleh x tambah 1 bersisa negatif 9. Artinya, g negatif 1 sama dengan min 9. Itu kita tahu dari teorema sisa. Sementara jika nilai x sama dengan negatif 1, kita masukkan ke persamaan ungu di sini, yang ditulis dengan warna ungu, maka diperoleh g min 1 itu sama dengan min A ditambah B. Dengan kata lain, min A ditambah B sama dengan min 9. Dengan cara yang sama, gx jika dibagi oleh x kurang 3 bersisa 15. Jika dibagi oleh x dikurang 3 bersisa 15. Artinya, G3 sama dengan 15. G3 juga sama dengan 3A ditambah B. Maka kita punya 3A ditambah B sama dengan 15. Kemudian kita eliminasi. 3A ditambah B sama dengan 15. Negatif A ditambah B sama dengan negatif 9. Di sini kita punya nilai 4A sama dengan 24. Atau dengan kata lain, A-nya sama dengan 6. Harusnya tidak menggunakan A dan B ya. Tadi kita udah gunakan C dengan D. Berarti ini tidak apa-apa, tinggal diubah aja menjadi ini C dan D ya, karena di sini kita pakai CX ditambah D. Oke, berarti min C ditambah D sama dengan negatif 9, 3C ditambah D sama dengan 15. Oke, dengan kata lain 4D sama dengan 24. Kok 4D sih? 4C ya. 4C sama dengan 24 atau C-nya sama dengan 6. Kalau C-nya sama dengan 6, maka D sama dengan negatif 3. Dengan demikian, Gx dibagi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 akan memiliki sisa Cx ditambah D, yaitu 6x dikurang 3. Nah, dengan demikian, berdasarkan konsep modulo di sini ya, jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka A dikali C akan kongruen dengan B kali D modulo M. Nah, sekarang karena Hx adalah Fx dikali Gx, maka kita bisa simpulkan bahwa Hx yang merupakan Fx dikali Gx jika dibagi dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 itu akan kongruen, sisanya itu dengan negatif x ditambah 7 dikali 6x dikurang 3 modulo x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Negatif x ditambah 7 dikali dengan 6x dikurang 3 itu sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 42x dikurang 21, atau sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah 45x dikurang 21. Jadi untuk mencari sisanya ya tinggal kita bagikan seperti pembagian biasa ya. Jadi negatif 6x kuadrat ditambah 45x dikurang 21,
kita bagi dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Ini dapat hasil baginya min 6. Kemudian kita kalikan min 6x kuadrat ditambah 12x ditambah 18. Kemudian kita kurangi, diperoleh hasil 33x dikurang 39. Jadi kesimpulannya apa? Dengan demikian, maka sisa bagi hx oleh x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 adalah 33x dikurang 39. Oke, kita akan ke soal berikutnya, ke soal nomor 2, pertanyaan kedua. Oke, di sini disebutkan bahwa dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 8. Jarak antara kedua titik pusatnya adalah 8 akar 3. Pertanyaannya, berapakah luas irisan kedua lingkaran tersebut? Baiklah, untuk di sini pertama yang akan kita lakukan adalah membuat titik pusat kedua lingkaran, kemudian menghubungkannya dalam sebuah garis. Nah ini, katakanlah kita punya O1 dan O2. Selanjutnya dari titik, dua buah titik potong kedua lingkaran tersebut, sebutlah A dan A aksen. Kita tarik garis, maka A dengan A aksen ini akan tegak lurus dengan O1 dan O1, garis O1 O2. Nah, diketahui tadi bahwa lingkaran ini berjari-jari 8. Jadi kita bisa buat bahwa panjang dari O2 A aksen itu sama dengan 8. Sementara katakanlah titik potong A aksen dengan O1 O2 adalah titik X, maka panjang OX O2X itu sama dengan setengah dari jarak antar kedua titik pusatnya, yaitu 4 akar 3. Kemudian dengan menggunakan dalil Pitagoras, maka diperoleh panjang A aksen X itu sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurang 4 akar 3 dikuadratkan, sama dengan akar dari 64 dikurang 48, yaitu akar dari 16. Dengan demikian panjang A aksen X adalah 16. Karena panjang A aksen X adalah 16, sementara nilai dari sinus sudut A aksen O2X itu sama dengan A aksen X per A aksen O2. A aksen X tadi diperoleh akar 16 ya. Akar 16 adalah 4, berarti ini jadi 4 per 8. 4 per 8 adalah setengah. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa besar sudut A aksen O2X itu sama dengan 30 derajat. Karena nilai sinusnya setengah. Jadi kita kembali ke gambar. Kalaulah ini 30 derajat, kemudian ini juga 30 derajat ya, dengan cara yang sama ya. Besar sudut AO2X juga 30 derajat. Maka kalau kita mau mencari luas daerah yang diarsir, maka di sini saya akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu bagian daerah yang berwarna hijau dan daerah yang berwarna ungu. Perhatikan bahwa baik bagian berwarna hijau maupun berwarna ungu sama. Nah, luas daerah yang berwarna hijau itu akan sama dengan luas juring AO2A aksen dikurangi luas segitiga AO2A aksen. Nah, jadi luas juring A O2A aksen itu akan sama dengan karena besar sudutnya 60 derajat ya, maka ini akan sama dengan 60 derajat per 360 derajat dikali
luas lingkarannya, yaitu V dikali R kuadrat. R-nya adalah 8, maka kita punya 1/6 dikali V dikali 64, atau sama dengan 32/3V. Itu untuk luas juring AO2A aksen. Sementara untuk luas segitiga AO2A aksen itu sama dengan alas dikali tinggi bagi 2. Panjang alasnya adalah panjang AA aksen, yang mana panjang AA aksen sendiri itu sama dengan panjang A aksen X dikali 2, yaitu 8. Berarti alasnya 8, sementara itu tingginya adalah O2X. O2X adalah 4/3. Jadi kita bisa buat luas segitiganya menjadi 8 dikali 4/3 per 2, sama dengan 16/3. Nah, dengan demikian, maka luas daerah irisan kedua lingkaran ya, itu sama dengan 2 kali luas daerah yang hijau. Nah, luas daerah yang hijau itu sendiri adalah luas juringnya AO2A aksen, yaitu 32/3V, kemudian dikurangi dengan luas segitiganya, yaitu 16/3. Nah, maka akan diperoleh nanti sama dengan luas irisan kedua lingkaran adalah 64/3V dikurangi 32/3 dalam satuan panjang ya. Oke, baik, sekian pembahasan soal kita kali ini. Barangkali ada salah, ada kritikan, ada yang keliru dari yang saya bahas, atau mungkin ada alternatif lain, silahkan beri komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.